Shalom adik-adik, apa kabarnya hari ini? Luar biasa, fantastis, yes, yes, yes. Sungguh sangat luar biasa ya, kita dapat bertemu lagi dalam ibadah online kali ini. Meskipun kita masih ibadah online, kakak berharap adik-adik di rumah tetap semangat dan selalu dalam doanya agar pandemi ini cepat berlalu dan kita dapat berkumpul kembali di gereja seperti biasanya. Sebelum kita mulai ibadah, kita bernyanyi dari halaman 2 nomor 6. Hari ini kurasa bahagia. Hari ini kurasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kita akan masuki ibadah kita. Kita akan bersatu dalam doa, lipat tangannya, tundukkan kepalanya, kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang luar biasa yang bertahta di sorga, terima kasih ya Tuhan, kami ucapkan atas segala perlindungan-Mu Bapa terhadap kami Bapa. Pada saat hari ini Tuhan, kami akan mulai ibadah online kami Bapa. Biarlah Tuhan yang bekerja atas ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Kami berdoa hanya mengandalkan nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus yang hidup. Amin. Kita akan mengangkat lagu pujian kita dari buku lagu halaman 96 nomor 36. Hati-hati gunakan tanganmu. Tapi kali ini kita akan mengganti liriknya. Hati-hati gunakan kupingmu dan mulutmu. Yang pertama kuping ya. Hati-hati gunakan kupingmu. Hati-hati gunakan kupingmu, karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan kupingmu. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Kita akan baca Tita yang ke-10. Kita akan sama-sama bacanya. Kakak hitung ya. 1, 2, 3. Tita ke-10. Jangan engkau mendambakan akan rumah sesamamu. Jangan engkau mendambakan akan istrinya atau pembantunya laki-laki maupun perempuan, ternaknya atau segala milik mereka. Maksudnya adalah adik-adik tidak boleh mengingini yang bukan miliknya. Misalnya adik-adik nih pengen punya pena temannya, gak boleh mengambil yang bukan haknya. Oke? Kita akan bernyanyi kembali. Halaman 30 nomor 2. Siapa dapat menghitung? Siapa dapat menghitung jumlah bintang di langit? Tak ada, oh tiada yang tahu. Siapa dapat menghitung jumlah ikan di laut? Siapa dapat menghitung jumlah ikan di laut? Tak ada, oh tiada. Semua ciptaan Tuhan yang Maha Kuasa. Semua ciptaan
Tuhan yang Maha Kuasa. Alam semesta ini segala isinya. siapa dapat menghias? Siapa dapat menghias bunga berwarna-warni? Tak ada, oh tiada yang dapat. Nah, adik-adik, siapa yang masih hafal ayat bulanannya? Tertulis di mana ya? Betul. Tertulis di Lukas 14 ayat 13. Kita akan mendengarkan salah satu dari adik sekolah minggu membacakannya sama kita. Lukas 14 ayat 13. Tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh, dan orang-orang buta. Amin. Terima kasih ya sudah membacakan ayat bulanannya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Kak Rita, kita akan bernyanyi dari firman Tuhan ku dengar. Tapi sebelum kita bernyanyi, adik-adik kakak pesankan pada saat mendengar firman Tuhan, jangan banyak bicara dan gunakan telinganya untuk mendengar dengan baik. Firman Tuhan ku dengar, ku simpan di hatiku, ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolonglah aku. Sekali lagi. Firman Tuhan ku dengar, ku simpan di hatiku, ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolonglah aku. Sebelum mendengarkan khotbah, kita berdoa dulu ya adik-adik. Lipat tangannya, tutup matanya, dan kita bersatu di dalam doa. Bapa kami, Bapa yang baik, Bapa yang makasih, Bapa yang kami kenal dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa, buat hari ini di mana Engkau masih beri kami napas kehidupan. Terlebih ya Tuhan, kami bersyukur kami masih boleh mengikuti ibadah online kami. Tuhan yang baik, kami sebentar lagi akan mendengar khotbah. Biarlah kiranya Tuhan yang memberkati kami, berkati hati dan pikiran kami, sehingga apa yang disampaikan dari khotbah itu bisa kami dengarkan dan bisa kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa, ampuni kami dari segala dosa kami, agar kami tetap layak di hadapan-Mu. Hanya dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam adik-adik. Hari ini kita akan mendengar firman Tuhan. Siapkan Alkitabnya dan siapkan hatinya ya. Terutama hatinya yang harus disiapkan. Dan kamu harus bisa mengambil makna dari firman yang akan kakak sampaikan. Nah, firman Tuhan pada hari ini itu tertulis dari Amsal, yaitu Amsal ke-8 ayat 32 sampai ayat ke-36. Amsal 8 ayat 32 sampai ayat ke-36. Kamu ikuti ya dari rumah, buka Alkitabnya dan kamu ikuti dengan baik-baik. Kita mulai dari ayat yang ke-32. Oleh sebab itu, hai anak-anak, dengarkanlah aku, karena berbahagialah mereka yang memelihara jalan-jalanku. Ayat ke-33, dengarkanlah didikan, maka kamu menjadi bijak. Jangan mengabaikannya. Sedangkan ayat ke-34, berbahagialah orang yang mendengarkan daku dan setiap hari menunggu pada pintuku, yang menjaga tiang pintu gerbangku. Ayat ke-35, karena siapa mendapatkan aku, mendapatkan hidup, dan Tuhan berkenan akan dia. Ayat ke-36, tetapi siapa tidak mendapatkan aku, merugikan dirinya. Semua orang yang membenci aku, mencintai maut. Demikian firman Tuhan. Jadi adik-adik kakak, inti dari khotbah kita ini, itu adalah mengenai mendengarkan. Ya, mendengarkan.
Tuhan menciptakan manusia itu dengan sangat lengkap sekali. Kita punya mulut, kita punya telinga, kita punya mata, punya kaki, punya tangan. Ya, pernah nggak adik-adik berpikir atau bertanya ya, kenapa sih Tuhan itu menciptakan telinga kita itu 2 dan mulut kita itu 1? Tuhan pasti ada maksudnya. Semua apa yang diciptakan Tuhan itu ada fungsinya masing-masing dan itu pasti berguna. Ya. Nah, apa sebenarnya tujuan Tuhan? Mengapa menciptakan telinga kita itu 2 dan mulut kita itu 1? Pasti adik-adik tidak tahu. Nah, kakak akan ngasih tahu nih. Tuhan menciptakan telinga manusia itu 2 agar kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus banyak mendengar. Kita harus menjadi anak-anak yang mau mendengarkan. Mengapa Tuhan menciptakan mulut kita 1? Supaya kita tidak banyak berbicara. Nah, adik-adik mungkin sering mengabaikan apa yang dikatakan orang tua di rumah. Ya, mungkin orang tua memanggil untuk menyuruh, tetapi kita mengabaikannya atau pura-pura tidak mendengar. Padahal Tuhan itu memberi kita telinga kita 2. Nah, jadilah anak yang banyak mendengarkan. Itu perintah Tuhan. Sehingga Tuhan itu memberi atau menciptakan telinga kita itu 2. Nah, karena itu adik-adik kakak yang ganteng-ganteng, yang manis-manis, kalau misalnya orang tuanya di rumah menasihati kita, kita jangan mengabaikannya. Ya, kita harus mau mendengarkannya dan mau melakukannya. Tidak boleh hanya mendengarkan saja, yang paling penting adalah melakukannya. Begitu juga dengan di sekolah. Mungkin kalau di sekolah gurunya menjelaskan panjang lebar tentang satu materi. Nah, bagaimana kalau kamu tidak mendengarkan? Kamu banyak cerita bersama teman-temanmu, kamu banyak tertawa-tertawa bersama teman-temanmu, sehingga apa yang diberikan gurumu kamu bisa terima atau tidak? Pasti tidak. Kenapa? Karena kamu lebih banyak bercerita, kamu lebih banyak mempergunakan mulutmu daripada memfungsikan telingamu. Nah, apa hal hasilnya? Nilai kamu pasti jelek. Nah, jadilah anak-anak yang banyak mendengarkan. Nah, begitu juga yang diminta firman Tuhan pada hari ini. Kita harus mau mendengar didikan. Kita harus mau mendengarkan firman Tuhan. Ya. Firman Tuhan ayat ke-33, dengarkanlah didikan, maka kamu akan menjadi bijak. Menjadi bijak itu adalah orang yang bijaksana. Orang yang bijaksana itu orang yang selalu mau mendengarkan kata-kata Tuhan. Orang yang mau mendengarkan firman Tuhan. Nah, kalau kita tidak mau mendengarkan firman Tuhan, kita tidak akan bisa menjadi orang yang bijak atau orang yang berhikmat. Nah, supaya apa? Supaya kita bisa membedakan mana yang baik, mana yang menurut Tuhan itu baik, mana yang tidak baik. Nah, itu kita bisa membedakan. Jadi adik-adik kakak, mulai saat ini, jadilah anak-anak yang mau mendengarkan, mau membaca firman Tuhan, mau dididik. Siapapun orang yang mendidik, kalau tujuannya adalah baik, itu harus kita dengarkan. Oke adik-adik. Nah, yang kedua, Tuhan mengatakan, jika kamu mendapatkan aku, kamu akan bahagia. Itu di firman yang ke-36. Ya. Kamu tidak rugi. Jadi orang yang mau mendengarkan Tuhan itu hidupnya tidak akan rugi, tetapi dia akan bahagia. Bahagianya di mana? Dia akan diberkati. Dia akan selalu disertai. Mau nggak adik-adik menjadi orang yang bahagia? Kalau kakak mau. Karena orang yang bahagia itu orang yang seperti anak kecil. Pernah kan lihat anak kecil yang tertawa, yang bermain gembira, tidak ada beban, itu adalah orang yang berbahagia. Tidak orangnya tidak suka usil kepada orang. Nah, pokoknya hidupnya bahagia sekali seperti anak kecil. Nah, supaya kita hidup bahagia, kita juga harus menjadi orang yang mau dididik, mau mendengarkan firman Tuhan. Nah, bagaimana dengan orang yang tidak mau mendengarkan firman Tuhan? Dia akan rugi. Ruginya di mana? Karena dia akan menjadi orang yang sesat,
orang yang tidak tahu tujuan hidupnya, orang yang hanya menganggap dirinya paling benar, orang yang tidak mau mendengarkan, orang yang tidak mau menerima pendapat. Itu sebenarnya orang yang sombong, orang yang menganggap dirinya paling benar. Dia nggak mau menganggap ajaran orang itu atau apa yang didengarnya dari orang lain itu adalah benar. Dia selalu menganggapnya dirinya paling benar. Nah, itu adalah contoh orang yang tidak baik, orang yang tidak bijaksana. Nah, adik-adik kakak, di sini kakak mengajak kalian semua untuk benar-benar mempergunakan telinga kamu untuk benar-benar menjadi pendengar yang baik. Jangan banyak berbicara, tapi jadilah orang yang banyak mendengar daripada berbicara. Sehingga apa yang Tuhan inginkan bisa kamu wujudkan menjadi anak-anak terang. Siapa di sini yang suka menjadi anak-anak terang? Anak-anak yang baik, anak-anak yang menjadi berkat bagi orang lain. Nah, adik-adik kakak, untuk mewujudkan semua itu, jadilah menjadi orang yang mau mendengar, orang yang berhikmat, orang yang mau dididik oleh orang tua, terutama mau mendengarkan suara Tuhan. Oke adik-adik? Nah, yang terakhir, kakak akan menjelaskan bagaimana sih hidup dari orang yang mau mendengarkan firman Tuhan. Dia akan merasakan kedamaian yang sejati, ya, kedamaian yang sejati, kedamaian yang benar-benar berasal dari Tuhan. Dia tidak akan merasa khawatir lagi karena dia sudah memasrahkan hidupnya itu kepada Tuhan. Nah, adik-adik kakak, walaupun kamu masih kecil, kamu bisa menjadi anak-anak terang, ya. Jadi anak-anak terang itu bukan mesti harus sudah besar, bukan harus menjadi sintua, bukan harus menjadi pendeta, bukan seperti itu. Dimulai dari yang kecil dulu, yaitu dimulai dari kamu. Kamu juga bisa menjadi orang yang terang di dalam keluarga. Bagaimana caranya? Caranya adalah mau mendengar didikan oleh orang tua. Nah, orang tua kita di rumah itu adalah Allah yang bisa kita lihat. Nah, bagaimana kita mau mendengarkan Allah atau mendengarkan Tuhan, sedangkan didikan dari orang tua kita atau ajaran dari orang tua kita tidak dengarkan, kita abaikan. Nah, itu bukan anak-anak Tuhan namanya. Itu kita tidak akan jadi anak-anak terang. Mulailah dari rumah, ya. Mulailah dari rumah. Kita mau dididik orang tua, kita mau diajar orang tua, sehingga kita akan menjadi anak-anak terang, anak-anak yang mau mendengarkan, anak-anak yang mau dididik, dan kita akan merasakan kebahagiaan dan damai. Kita akan menjadi anak-anak yang berhikmat, anak-anak yang bisa membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik, sehingga kita selalu mengandalkan Tuhan saja di dalam hidup kita. Oke adik-adik, kita tutup khotbah kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Yesus, Engkau masih menyertai kami hingga saat ini. Tuhan, terima kasih buat khotbah yang baru saja kami dengar. Tuhan Yesus yang baik, ajarlah kami menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang mau mendengarkan, anak-anak yang mau dididik, sehingga hidup kami lebih terarah, sehingga hidup kami lebih aman ya Tuhan Yesus. Bapa yang baik, Engkaulah ya Bapa yang selalu menjadi gembala di dalam hidup kami, yang selalu mendidik kami, yang selalu mengarahkan langkah kaki kami. Tuhan yang Maha Baik, hantarlah ya Bapa anak-anak sekolah minggu ini ke masa depannya masing-masing, dan biarlah mereka bisa menjadi anak-anak terang, bisa menjadi anak kebanggaan-Mu ya Bapa. Bapa yang Maha Baik, pada kesempatan hari ini kami juga berdoa ya Bapa, buat orang tua dari anak-anak didik kami ini, Engkau yang berkati mereka, Engkau yang sertai mereka. Terima kasih Bapa yang baik, jadilah kehendak-Mu dalam hidup kami. Amin. Nah, udah dengarkan apa yang disampaikan Karita tadi? Adik-adik, jadilah anak-anak yang banyak mendengar dan sedikit berbicara, sehingga kamu menjadi anak yang berhikmat dan bijaksana. Sebelum kita menutup ibadah, kita angkat satu lagu pujian kembali, halaman 59, nomor 10. Dengar dia panggil nama saya.
Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Oh giranglah, oh giranglah, Oh giranglah, puji Tuhan, Yesus amat cinta pada saya. Oh, kita angkat satu lagi pujian. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Oh giranglah, oh giranglah, Haleluya, oh giranglah, puji Tuhan, Yesus amat cinta pada saya. Oh, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ku jawab ya, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya. Kita akan berdoa, doa Bapa kami, sama-sama kita mengucapkannya. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami makanan kami secukupnya, dan ampuni akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Mwah.